Proses pengusulan pemberhentian jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022 mulai masuk dibahas wakil rakyat di gedung DPRD setempat. Hal itu sesuai amanat pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/32/32/SJ tanggal 17 Juni 2015 dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 1557-OD-01-Pemotda tanggal 16 Maret 2022. Ya, sekarang ini proses itu sedang berlangsung dan dari berbagai informasi yang dihimpun, proses itu jadi bola liar karena ada potensi tarik-menarik terkait kalimat kata di poin ketiga Surat Gubernur Jawa Barat. Khususnya di Surat Edaran Mendagri tanggal 17 Juni 2015, kata Dewan Pendiri Jendela Komunikasi atau JEKO yang sehari-harinya dipanggil nama Bob, menurutnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022 dilantik oleh Gubernur Jawa Barat di Bandung tanggal 22 Mei 2017. Adapun pelantikan itu sesuai dengan radiogram Menteri Dalam Negeri nomor 273/2222/SJ tanggal 10 Mei 2017. Karena itu JEKO mendukung langkah DPRD Kabupaten Bekasi untuk secepatnya mengambil sikap atas surat Gubernur Jawa Barat itu. Sebab harus dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan penetapan pemberhentian paling lambat sebelum tanggal 22 April 2022, tuturnya. Terkait adanya bola liar dan berpotensi tarik-menarik, Dewan Pendiri JEKO itu menjelaskan, coba lihat dan perhatikan kalimat kata dalam poin ketiga di Surat Gubernur Jabar tanggal 16 Maret 2022, di mana ada tulisan serta pengangkatan pejabat kepala daerah dan usul pengangkatan pejabat bupati. Mungkin itulah yang jadi sebabnya, karena tulisan kalimat kata itu mengandung prasa dan klausa, tutur Bob. Namun menurutnya, terlepas hal itu semua, sekarang inilah momentum para wakil rakyat dan stakeholder atau civil society menghimpun dan menunjukkan ke publik bahwa daerah ini bisa jadi contoh yang baik dan kondusif dalam menyikapi surat itu. Apapun alasannya, kata Bob, kekosongan kepala daerah akibat tidak diselenggarakannya Pilkada 2022 dan 2023 sudah jelas dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sekarang coba simak dan perhatikan pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di situ tertulis untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diangkat pejabat PJ Bupati sebagai dengan terpilihnya kepala daerah melalui pemilihan serentak nasional tahun 2024. Kemudian kata Bob, makna yang terkandung di pasal 9 itu dipertegas dalam pasal 11, yakni untuk mengisi kekosongan itu diangkat pejabat dari kalangan jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama, di mana masa jabatan 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau berbeda. Atas dasar pasal 11 itu, harusnya para wakil rakyat dan stakeholder atau civil society bersepakat dan mendorong kepada pihak terkait harus komitmen terhadap makna yang terkandung di pasal 11 tersebut. Alasannya, yang disebut JPT itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan turunnya yakni PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tutur Bob. Bahkan Dewan Pendiri JEKO itu menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017 telah memuat hal yang sangat mendasar dan teknis terkait JPT Pratama yang dibutuhkan dan diamanatkan untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. JPT itu sekelompok jabatan pimpinan tinggi dalam instansi pemerintah. Adapun yang dimaksud pimpinan tinggi itu setara dengan eselon 2 seperti Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan Sekretariat Badan, ucap Bob. Karena itu, tendas Bob tidak relevansi untuk mengisi kekosongan kursi bupati. Kemudian, pemerintah menggunakan dasar hukum Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Sebab jika dasar hukum itu jadi landasan, maka peluang JPT Pratama sangat tipis. Untuk itu, lembaga yang didirikannya pun sudah mengirim surat, sudah memberikan masukan itu kepada instansi terkait. Selain itu, dihimbau
juga kepada stakeholder dan civil society untuk tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta PP Nomor 11 Tahun 2017.